Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Selamat datang di pembelajaran IPS. Masih bersama saya Devin Ardi. Di hari ini kita akan membahas modul yang ketiga dengan tema bersahabat menuju prestasi. Modul ini setara dengan SMP dan MTS. Di modul ketiga ini kita akan membahas itu ada 3 unit. Yang pertama, unit pertama, aku, keluarga, dan masyarakat. Unit kedua, mengintip lembaga sosial di sekeliling. Dan unit ketiga, organisasi pilihanku. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan kita kali ini. Membahas interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia yang dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Manusia merupakan interaksi sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, ataupun papan. Kebutuhan akan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan akan kasih sayang. Syarat-syarat terjadinya sebuah interaksi sosial ada 2. Yang pertama, adanya kontak langsung, dan yang kedua, adanya komunikasi sosial. Jadi ada 2 ya, ada data kontak langsung, adanya komunikasi sosial. Jika ada terjadi kedua tersebut, maka syarat-syarat interaksi sosial sudah terpenuhi. Faktor yang melatar belakangi berlangsungnya sebuah atau proses interaksi sosial menurut Sujono Sukonto pada tahun 1989. Yang pertama, ada sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti itu adalah pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain. Nah, biasanya sugesti ini dapat berupa pengaruh fisik, psikis yang berasal dari dalam diri seseorang karena adanya keyakinan terhadap sesuatu hal dari orang yang dipercayai, baik itu melalui informasi ataupun nasihat yang diberikan. Faktor yang menyebabkan sugesti mulai diterima antara lain, yang pertama, pemberian sugesti memiliki keahlian di bidangnya. Yang kedua, sebagian besar anggota masyarakat telah menerima pendapat tersebut. Yang ketiga, tidak mampu berpikir dengan baik dalam proses sugesti sehingga sugesti akan diterima tanpa pikir panjang. Dan yang keempat, kondisi bingung dan bimbang yang dialami seseorang akibat dari pikiran yang terpecah belah sehingga mudah baginya untuk tersugesti. Yang kedua, ada imitasi. Imitasi adalah tindakan seseorang dalam meniru sikap, penampilan, dan gaya hidup orang lain yang bersifat sementara. Imitasi berasal dari bahasa Inggris imitation, yang artinya tiruan atau peniru. Nah, jadi sahabat warga belajar, bagi yang meniru-niru gaya seseorang berarti sudah dikatakan dia sebagai imitasi atau peniru atau suka meniru. Misalnya seperti gaya rambut, gaya pakaian, sampai tingkah laku seseorang bisa ditiru, maka itu disebut dengan imitasi. Jadi berhati-hatilah dalam berinteraksi, karena interaksi bisa menimbulkan sebuah imitasi. Kita lanjut ke identifikasi. Identifikasi yaitu proses meniru gaya hidup, tingkah laku, perbuatan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut orang lain yang bersifat permanen. Identifikasi merupakan proses imitasi yang sudah sangat mendalam dan membentuk kepribadian seseorang. Selanjutnya itu ada simpati, yaitu proses kejiwaan seseorang yang merasa tertarik dengan orang lain. Ketertarikan tersebut didasari oleh keinginan untuk memahami perasaan pihak lain ataupun bekerja sama dengannya. Yang selanjutnya itu adalah empati. Itu proses larutnya perasaan seseorang terhadap penderita maupun kebahagiaan orang lain. Nah, empati itu membuat seseorang memosisikan dirinya sebagai orang lain.
menyibukkan diri sendiri. Yang selanjutnya ada motivasi. Motivasi itu adalah pengaruh yang diberikan seseorang individu terhadap individu lain, seseorang individu terhadap kelompok, ataupun suatu kelompok terhadap kelompok lain. Motivasi merupakan dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan yang rasional. Berbeda dengan sugesti yang mendorong seseorang yang menerima sugesti menjadi kurang rasional. Ini adalah ciri-ciri interaksi sosial digambarkan seperti diagram di bawah ini. Ada 4. Yang pertama, adanya suatu tujuan tertentu. Yang kedua, jumlah pelaku lebih dari 2 orang atau sama dari 2 orang, minimal 2 orang ya. Selanjutnya, berlangsung timbal balik. Adanya timbal balik atau feedback tentunya. Lalu yang keempat itu adanya komunikasi antar pelaku. Maka itu disebut dengan ciri-ciri interaksi sosial. Jika sudah menemukan keempat poin tersebut, maka itu adalah ciri-ciri interaksi sosial. Selanjutnya kita aturan mengenai ruang. Nah, Karp and Lewis mendasarkan teorinya pada karya Edward T. Hall mengenai konsep jarak sosial. Nah, menurut Hall, itu dalam situasi sosial, orang cenderung menggunakan 4 macam jarak, yaitu jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, dan jarak publik. Jarak intim itu sekitar 0 sampai 45 cm. Dalam jarak ini terdapat keterlibatan insentif panca indera dengan tubuh orang lain. Contohnya, 2 orang yang melakukan olahraga jarak dekat seperti sumo ataupun gulat. Apabila seseorang terpaksa berada dalam jarak intim, maka seperti dalam bus ataupun kereta api yang penuh sesak, ia akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari kontak tubuh dan kontak pandangan mata dengan orang yang di sekitarnya. Yang kedua, ada jarak pribadi, itu sekitar 45 cm sampai 1,22 meter. Jarak pribadi ini cenderung dijumpai dalam interaksi antara orang yang berhubungan dekat seperti suami istri ataupun ibu dan anak. Yang ketiga, ada jarak sosial sekitar 1,22 meter sampai 3,66 meter. Pada saat sekarang ini, jarak social distancing atau physical distancing itu kita diwajibkan untuk saat sekarang ini untuk jaga jarak, ya kurang lebih dari 2 meter sampai 3 meteran jarak antara satu dengan yang lain, sehingga tidak menimbulkan yang namanya nanti terinfeksinya virus COVID-19. Oke, kita lanjut. Jarak yang keempat ada jarak publik. Nah, umumnya digunakan oleh orang yang harus tampil di depan umum seperti politisi dan artis. Semakin besar jarak, semakin keras pula suara yang harus dikeluarkan. Nah, ini adalah sebuah komunikasi. Semakin keras tadi, maka akan semakin keras pula suara yang harus dikeluarkan tadi dengan jarak publik itu. Nah, inilah bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada 2 jenis. Yang pertama ada proses asosiatif dan yang kedua ada proses disosiatif. Ingat, proses asosiatif dengan disosiatif. Nah, proses asosiatif ini itu ada kerjasama, ada akomodasi, dan ada asimilasi. Sedangkan proses diasosiatif itu kompetisi atau persaingan, kontroversi, dan yang ketiga ada pertentangan ataupun konflik. Proses-proses yang asosiatif terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama adanya kerjasama. Kerjasama itu menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama, sehingga mereka bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dengan adanya kerjasama, maka keteraturan sosial akan terbentuk. Faktor penguat kerjasama yaitu adanya kesamaan tujuan, adanya ancaman atau rintangan dari luar, dan mencari keuntungan. Ada 5 bentuk kerjasama menurut James D. Thompson and William G. McEwen. Yang pertama, kerukunan. Kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan secara sukarela untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Yang ke B ada koalisi, yang C kooptasi, yang D bargaining, dan yang E
joint venture. Yang kedua kita masuk ke akomodasi. Akomodasi itu adalah suatu proses penyesuaian diri individu maupun kelompok yang sebelumnya saling bertentangan sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan. Nah, bentuk-bentuk akomodasi ini yang pertama itu ada koersi atau pemaksaan, kompromi, atribasi, mediasi, toleransi, konversi, konsiliasi, stalemate, adjudikasi, segregasi, eliminasi, subjugasi, dominasi, keputusan mayoritas, persetujuan minoritas, gencatan senjata, displacement, dan kerukunan. Yang ketiga kita masuk ke asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya upaya mengurangi perbedaan yang terdapat pada beberapa orang maupun kelompok dengan cara menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Asimilasi terjadi setelah melalui tahap kerjasama dan akomodasi. Kedua pihak yang mempunyai kebudayaan berbeda tersebut berusaha saling menyesuaikan diri sehingga kebudayaan asli mereka membaur dan terbentuk kebudayaan baru. Sedangkan akulturasi itu proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok dan diolah tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asli sebagai penerima. Proses-proses yang disasosiatif terdiri atas 3 bentuk. Ada kompetisi, persaingan, merupakan suatu proses sosial ketika ada 2 pihak ataupun lebih saling berlomba untuk berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Yang kedua ada kontroversi, itu sikap menentang secara tersembunyi guna menghindari konflik terbuka. Akibat perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dan pendirian kalangan lain dalam masyarakat. Yang ketiga ada konflik atau pertentangan, itu proses sosial antara 2 pihak ataupun lebih ketika ada. Penugasan kita hari ini di unit yang pertama itu ada 5 soal, silahkan ditulis, dipahami, dan jangan lupa untuk mengisi absensinya nanti di link yang sudah dibagikan. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.